Selamat datang di channel cerita pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di channel cerita pukul 00. Kali ini aku akan menceritakan kisah yang berjudul Jenazah yang Penasaran. Untuk teman-teman yang mau membaca, sudah aku sertakan link di kolom deskripsi. Tahun 1990 silam, malam itu sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian timur, turun hujan dengan sangat deras. Ambulan bolak-balik membawa para korban kecelakaan di rumah sakit. Para korban itu beberapa jam lalu memang telah terlibat dalam tabrakan maut yang sangat mengerikan. Tim medis berupaya dengan sekuat tenaga menangani para korban yang rata-rata sudah tewas meninggal di tempat atau yang luka-luka parah. Jelang tengah malam, sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia bagian timur, korban meninggal yang sudah diketahui identitasnya telah dijemput oleh keluarga masing-masing. Tapi bagi korban yang tanpa identitas tetap berada di kamar mayat sambil menunggu info kehilangan dari polisi. Para suster juga sudah berganti jaga dan ruangan UGD telah disterilkan setelah melalui serangkaian penanganan korban kecelakaan beberapa saat lalu. Sang penjaga kamar mayat, Pak Kusno, 57 tahun, sedang merapikan keranda di samping ruang kamar mayat itu. Tiba-tiba dikejutkan langkah kaki terburu-buru. Pak Kusno menoleh dan melihat kalau langkah kaki itu berasal dari seorang pria muda berkaos oblong putih, lengan panjang, tengah terburu-buru melangkah masuk ke dalam kamar mayat. Pak Kusno mengira kalau lelaki itu merupakan keluarga korban kecelakaan yang datang untuk mengambil jenazah keluarganya. Pak Kusno buru-buru ikut masuk dan mengikuti langkah lelaki muda itu. Karena ruangan agak remang, Pak Kusno kemudian menuju ke arah saklar untuk menyalakan lampu. Namun, alangkah terkejutnya Pak Kusno ketika lampu sudah menerangi ruangan kamar mayat itu. Sang lelaki muda itu sudah tidak ada, alias menghilang begitu saja. Padahal sebelum masuk, Pak Kusno sudah menutup pintu kamar mayat tadi. Karena masih agak kaget, lelaki tua itu berdiri sejenak sambil celingak-celinguk sekelilingnya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Merasa semua yang ada di dalam kamar mayat itu tidak ada masalah, Pak Kusno lalu mematikan lampu dan segera hendak berlalu dari ruangan itu. Saat melangkah itulah tampak menyembul keluar sebuah tangan dari kantong mayat. Lalu ketika Pak Kusno membuka lebar kantong mayat itu untuk mengembalikan masuk tangan tadi, alangkah terkejutnya Pak Kusno. Ternyata mayat yang berada di dalam kantong itu berisi jenazah laki-laki muda yang sesaat lalu datang di situ. 3 malam kemudian,
teman kerja Pak Kusno yang juga kerja sebagai penjaga mayat di situ tengah sakit keras. Pak Kusno memang tidak masuk kerja dan tengah sakit demam karena efek kaget waktu kejadian malam itu. Pak Tejo, 59 tahun, juga bukan sembarang sakit karena tidak bisa ditangani dokter ternyata. Daerah perut turun, keselangkangan, tiba-tiba mengalami pembengkakan yang aneh. Merah meradang seperti bisul, seolah akan meletus. Saat Pak Kusno kembali masuk kerja malam, sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian timur. Antara sadar dan tidak, lelaki tua itu didatangi seorang wanita, agak tinggi, tapi sorot matanya agak sayu, dengan wajah pucat, sambil menangis terseduh-seduh dengan suara lirih. Sosok wanita itu mengeluh karena belum ada datang keluarganya mengambil jenazah korban kecelakaan itu, dan dia juga merasa tersiksa mengalami pelecehan. Sesaat setelah berbicara, sang wanita langsung berlalu pergi. Pak Kusno sendiri tak bisa berbicara apapun karena mulutnya seolah terkunci. Pak Kusno merasa aneh dan heran dengan bicara perempuan itu. Pelecehan. Siapa yang lecehkan? Ketika Pak Kusno menoleh dan melihat lagi, sang sosok wanita itu, ternyata sosok wanita itu bukan sedang berjalan, tapi melayang menembus ke sebuah dinding yang tepat di bawahnya ada berbaring sebuah jenazah. Pak Kusno setengah berlari ke arah ranjang berisi mayat itu, langsung membuka kain penutupnya. Selewek! Kaget Pak Kusno. Hati Pak Kusno langsung kacau, dak-dikduk dengan nafas memburu. Ternyata jenazah yang terbaring itu merupakan sosok wanita tadi yang berbicara dengan Pak Kusno. Dan saat Pak Kusno memeriksa area bawah selangkangan wanita itu, ternyata masih penuh dengan bercak sisa sperma. Pak Kusno langsung yakin kalau pelaku pelecehan itu pasti temannya, Pak Tejo. Emosi Pak Kusno memuncak karena Pak Tejo menyangkal telah memperkosa sebuah mayat wanita saat diinterogasi. Namun, seminggu kemudian, Pak Tejo mengakui itu semua setelah dia diteror arwah sosok wanita itu saat dia berada di rumahnya. Sosoknya muncul dengan berbagai wujud rupa, kadang cantik, tapi dengan perut bolong penuh belatung, kadang dengan wajah hancur sebelah, sambil memaki-maki Pak Tejo dengan lidah menjulur keluar menyentuh lantai. Setelah pengakuan itu, Pak Tejo kemudian melakukan ritual memakan bunga 7 rupa dan acara permohonan minta maaf kepada keluarga besar wanita itu, terutama kepada suami dan anak-anaknya. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.